berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita ada dalam renungan rohani Susanim, dan pada malam hari ini kita akan melihat lagi dan merenungkan kebenaran firman Allah. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha berdaulat, maha kudus dan maha tinggi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Kami diberikan lagi kesempatan untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami umat-Mu, Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Kita akan melihat pada ayat 1 mulai hingga pada ayat yang ke-6. Saya ulangi, 1 Tawarik pasal 16 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepala kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti sekarat, daging dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di depan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yeil, Semiramot, Yehiel, Matica, Elia, Benaya, Obed-Edom, dan Yel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Nah, saudara, renungan kita pada hari ini kita akan melihat tentang bagaimana gereja Tuhan akan mengalami hadirat Tuhan. Ada dampaknya yang positif, dampaknya yang sangat luar biasa, dan tentunya yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Kembali kepada pasal 16 dalam 1 Tawarik ini ayat 1 sampai 6, kita melihat bahwa setelah bertahun-tahun sejak tabut Allah itu hilang dalam pertempuran, tabut itu kemudian dikembalikan dan diletakkan di tengah-tengah kemah suci atau tabernakel. Nah, lambang kehadiran dan kemuliaan Allah dipasang pada tempatnya yang tepat, ya. Dalam hal ini di kemah
suci atau tabernakel itu sendiri bagi umat Israel. Setelah itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban bakaran berbicara tentang pengudusan, pengujian, pemurnian, dan sebagainya. Persembahan pendamaian berbicara tentang persekutuan gereja Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan. Ini adalah hari pengudusan dan persekutuan yang besar dengan Tuhan kita. Ketika Daud mengalami kehadiran Tuhan, maka hatinya kemudian meluap dengan kasih yang daripada Tuhan, meluap diselimuti dengan kasih Tuhan. Dan kasih itu dia tunjukkan baik kepada Tuhan maupun kepada umat Israel atau kepada sesamanya. Nah, untuk apa saudara yang dikasih Tuhan? Dampaknya supaya yang pertama dia dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam ayatnya yang ketiga. Nah, setelah mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, Daud kemudian membagi-bagikan sekeping roti, sekarat daging, dan sepotong kue kismis. Hati Daud mengalami kehadiran Tuhan. Ketika dia tinggal di dalam hadirat Tuhan, dalam menaikkan puji-pujian, dalam memberikan penyembahan kepada Tuhan, dia dipenuhi dengan hati yang senantiasa, hati yang baik. Dia dipenuhi dengan kasih Tuhan untuk umat Israel yang hadir di kemah suci pada waktu itu. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, yang justru bukan memiliki hati yang baik, karena tidak mengalami kehadiran Tuhan, sekalipun mungkin dia setia di dalam berbakti, dalam beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak sedikit kita memperhatikan banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang justru menjadi batu sandungan karena mereka terlihat sebagai orang yang beribadah hanya secara fisik, terlihat seperti orang saleh, tetapi memiliki kehidupan yang buruk di luar sana. Dan saudara tidak pernah memiliki hati untuk berempati dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada kehidupan sosial, ya. Tidak mau memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak heran itu pun terjadi. Terdapat sifat-sifat dan karakter seperti ini pada manusia-manusia yang ada di akhir zaman ini, dan tidak menutup kemungkinan juga terdapat di dalam gereja Tuhan. Jadi tidak ada tanggung jawab, tidak ada rasa empati, tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Gereja Tuhan harus punya hubungan yang baik ya dengan orang-orang di sekitar kita, supaya kita benar-benar mengalami kehadiran Tuhan dan kita dipenuhi dengan kasih Tuhan untuk berbuat baik dan benar, menjadi berkat di orang-orang sekitar kita. Yang kedua, ya, Daud melakukan hal ini supaya dia dapat menjadi antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Daud memilih beberapa orang Lewi untuk fokus memperingati hal-hal yang besar yang telah dilakukan oleh Allah, untuk memperingati tentang kebesaran-kebesaran yang Allah sudah lakukan terhadap bangsa Israel. Daud kemudian menunjuk Asaf menjadi kepala tim penyembahan, menjadi kepala tim pujian dan penyembahan, membawa umat Israel masuk dalam hadirat Tuhan,
mengundang hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan dalam kemah suci tersebut. Asaf dan keturunannya kemudian tercatat sebagai pencipta 12 Mazmur Perjanjian Lama. Daud ingin kemah suci selalu terdengar dengan pujian dan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan yang kudus, hatinya akan berkobar-kobar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan semua sumber daya yang ia miliki, ia akan pakai untuk bisa menyatakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bahkan ia akan menggerakkan atau mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk memuji dan menyembah Tuhan juga. Sebab biasanya semangat itu menular dan terus menular terhadap orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Jika kita mau mengalami kehadiran Tuhan, milikilah hati yang baik, hati yang mau berbagi, hati yang berempati, dan kemudian kita mau hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian renungan rohani Susanim pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih untuk renungan yang telah kami dengar lagi ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kiranya memberkati kami semua, menolong, dan kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, bangga dengan keajaiban yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam semangat selalu. Haleluya, puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.